Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Sofi Sofia, Aisyah Fitriana, Tiara Maharani, Inaya Alifia Fajar, Gita Aulia, dan Wikandria Pradinang pada mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Beni Zairalata SHMH. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pendirian CV. Sebelum menjelaskan cara pendirian CV, saya akan menjelaskan apa sih CV itu sendiri. CV atau Commanded Finance Corp merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola oleh beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Sesuai namanya CV, pada dasarnya adalah suatu proses untuk mempersekutukan modal. CV berbeda dengan PT, di mana PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan pendirian diatur oleh secara tertulis di dalam Undang-Undang dengan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Sedangkan CV merupakan suatu bentuk badan usaha yang bukan berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Kita dapat mengenali suatu badan usaha atau persekutuan komanditer atau dikenal dengan CV dapat dilihat dari karakteristiknya. Pada CV memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua, sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan badan usaha, dan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal untuk usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Yang keempat, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dan yang kelima, di mana sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan. Untuk lebih jelas, apa aja sih syarat untuk pendirian CV hingga CV dapat berdiri sebagai suatu badan usaha? Mari kita simak penjelasan video hingga selesai. Baik, saya Aisyah Fitriana dengan NPM 2041095. Di sini akan menjelaskan syarat dan dokumen yang dibutuhkan dalam mendirikan CV. Jadi syarat yang pertama itu harus didirikan oleh paling tidak oleh 2 orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu bisa dikatakan sebagai sekutu yang menjadi pengurus dari CV tersebut, dan sekutu aktif inilah nanti yang berperan menjalani perusahaan dari CV tersebut. Nah, sekutu pasif ini merupakan pemberi atau pemasok modal dalam CV yang modalnya itu dapat berbentuk benda atau uang. Dan syarat yang kedua itu harus memiliki akta notaris yang berbahasa Indonesia. Syarat yang ketiga itu sebagai pendiri CV harus berkeluarga negaraan Indonesia. Syarat yang keempat, tidak diperkenankannya adanya modal dari pihak asing. Nah, yang dimana maksud dari syarat ini itu berarti 100% dari modal kepemilikan itu berasal dari warga negara Indonesia. Dan syarat yang kelima itu harus memenuhi sejumlah dokumen yang diperlukan untuk pendirian CV. Adapun berbagai dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendirian CV yang merupakan bagian dari prosedur pendirian CV dan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada dokumen akta pendirian atau pembuatan CV. Yang kedua itu ada dokumen surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga itu ada dokumen nomor pokok wajib pajak atau NPWP dari perusahaan, dan yang selanjutnya itu ada dokumen tanda daftar perusahaan. Selanjutnya ada dokumen surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, dan yang terakhir dokumen pengesahan dari pengadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pendirian CV. Pertama-tama, para pendiri CV harus menyiapkan dokumen berupa KTP dan juga NPWP. Para pendiri ini harus mendatangi notaris karena pendirian CV membutuhkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Pada saat di notaris, para pendiri CV ini akan ditanyakan beberapa pertanyaan mengenai identitas CV yang akan dibangun. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti CV tersebut akan bergerak di bidang usaha apa. Bidang usahanya ini dapat dicek melalui KBRI tahun 2020. Lalu pertanyaan selanjutnya seperti nama dari CV tersebut, lalu lokasi CV tersebut akan berkedudukan di mana, dan juga siapa direktur dan komisaris CV tersebut nantinya.
Setelah data-data tersebut diberikan kepada notaris, notaris akan mengeluarkan akta pendirian yang harus ditandatangani oleh seluruh pendiri CV tersebut. Setelah akta pendirian sudah ditandatangani oleh pendiri CV, maka CV tersebut bisa resmi didirikan. Dan CV tersebut harus didaftarkan ke Ditjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah didaftarkan, maka akan keluar surat SKT, yaitu surat keterangan terdaftar CV. Baik, selain persyaratan dan juga dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan selama proses pembuatan CV, terdapat persyaratan lainnya yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, terkait susunan pengurus. CV merupakan suatu persekutuan di mana persekutuan ini terbagi menjadi sekutu komplementer atau sekutu aktif yang akan bergelar sebagai direktur, dan sekutu komanditer atau sekutu pasif yang akan bergelar sebagai komisaris. Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif harus memberikan kontribusi berupa modal untuk CV, baik berupa uang, barang, atau keahlian tertentu. Namun dalam hal kepengurusan, hanya sekutu aktif yang bertugas untuk mewakili sekutu lainnya untuk bertindak atas nama CV. Karena menurut pasal 20 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekutu pasif dilarang untuk melakukan tindakan pengurusan CV, sehingga sekutu pasif hanya akan bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam CV. Dalam proses pendirian CV, ketika yang mendirikan berjumlah 4 orang, maka 4 orang tersebut yang akan masuk sebagai dewan pengurus, baik itu sebagai sekutu aktif maupun sekutu pasif. CV boleh didirikan bersama dengan orang tua ataupun saudara, namun tidak boleh didirikan oleh sepasang suami istri. Baik, selanjutnya terkait modal. Setiap sekutu, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, diwajibkan untuk memberikan kontribusi atau in-bank ke dalam CV. Kontribusi atau in-bank ini tidak harus selalu berbentuk uang, melainkan dapat berupa barang bahkan keahlian tertentu. Namun, barang atau keahlian tersebut harus dapat dihitung dengan uang, dan pembagian keuntungan CV akan tergantung pada jumlah kontribusi yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Kemudian selanjutnya terkait tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan bentuk badan usaha. Apakah badan usaha tersebut dianggap sebagai badan hukum atau tidak? Di dalam CV, sekutu aktif berperan sebagai pihak yang mewakili CV dan bertanggung jawab melakukan pengurusan CV sehingga memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi. Jika CV mengalami kerugian, maka sekutu aktif akan berperan dan bertanggung jawab penuh secara pribadi. Kemudian, ketika salah satu dari Dewan Pengurus mengalami kemalangan, maka yang akan menggantikannya adalah ahli warisnya. Namun, jika mengundurkan diri dan tidak ada yang dapat menggantikannya, maka CV tersebut harus ditutup. Kemudian yang terakhir yaitu terkait gedung perusahaan. Tempat yang dapat digunakan untuk mendirikan CV sesuai dengan syarat pembuatan SKDP yaitu gedung yang masuk ke dalam zonasi usaha dan tempat sewaan yang harus masuk ke dalam zona gabungan. Dan tentukan domisili tempat di mana CV ini akan didirikan. Selanjutnya adalah kendala dalam pembuatan CV. Sebenarnya kendala dalam pembuatan CV ini tidak terlalu banyak. Berbeda dengan pembuatan PT. Selama seseorang memenuhi syarat dalam pembuatan CV, pasti CV akan diterima. Untuk kendala sendiri sebenarnya hampir tidak ada. Biasanya kendala yang akan dihadapi adalah saat CV sedang berjalan. Kendala yang biasanya dihadapi adalah ketika seseorang tidak memiliki NPWP dan habisnya masa berlaku KTP. Tetapi untuk masalah KTP sekarang harusnya tidak ada lagi. Penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa CV merupakan badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal. Kemudian, pemilik modal tersebut diserahkan dan dikelola oleh beberapa orang lainnya. Dasar hukum pendirian CV di Indonesia terdapat pada pasal 19-21 KUHD. Dari proses awal pembuatan nama CV hingga pendaftaran IB membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 hari. PT merupakan perusahaan berbadan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan CV merupakan bentuk badan usaha, tidak ada aturan yang mengatur. Kemudian terdapat 5 syarat dalam mendirikan CV. Yang pertama, harus didirikan paling tidak 2 orang, harus memiliki akta notaris berbahasa Indonesia. Sebagai pendiri CV, harus berkewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, tidak diperbolehkan adanya partisipasi dari modal asing. Yang terakhir, wajib memenuhi dokumen yang telah ditetapkan. Kemudian tahap-tahap dalam pendiri CV. Dokumen yang dibawa berupa KTP dan NPWP. CV dapat berdiri setelah mendapat pendirian dari notaris. Dan terdapat beberapa pertanyaan yang ditanyakan notaris tentang identitas CV seperti menjelaskan secara detail direktur serta komisaris, dan akan ditanyakan usaha yang dijalankan bergerak di bidang apa. Ketika semua syarat sudah terpenuhi dan apabila perusahaan mendapat perizinan dalam mendirikan CV-nya, dilakukan perusahaan selanjutnya menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin dan menyiapkan sistem pelaporan wajib untuk perusahaan. Misalnya, merapikan sistem pelaporan pajak. Perusahaan juga bisa mendaftarkan merek dagang perusahaan untuk melindungi identitas suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.